Mungkin Anda adalah seorang pelajar SMA yang mencari kendaraan. Mungkin Anda berpikir bahwasanya motor adalah opsi terbaiknya. Tapi yang kita bahas ini yang agak lain. Mungkin yang agak-agak lain itu mungkin berpikir bahwasanya mobil adalah opsi terbaiknya. Ya agak lain memang. Tapi kalau kita membahas mobil, mungkin kita tidak akan terlepas dari harga mobil yang memiliki budget yang sangat mahal. Bisa dibilang budgetnya ini mungkin ya, kalau mobil-mobil yang pantas melebihi harga lebih dari 30 jutaan. Tapi emangnya ada mobil yang di bawah 30 jutaan atau bahkan ngepas di harga 30 jutaan? Selamat datang di Dragon TV. Saya Zenito Putra. Mari kita bahas dunia roda 4. Ya, bagi kalian seorang siswa SMA mungkin kendaraan ini adalah hal yang sangat wajib, apalagi kalian memiliki jarak dari rumah ke sekolah itu cukup jauh. Ya, sebagai penunjang mobilitas. Tapi jika Anda berpikir untuk memang berniat atau segala macam untuk membeli sebuah mobil, pasti pikiran kalian mungkin terpikirkan bahwasanya dengan harga 30 jutaan itu Anda bisa dapat mobil apa, atau ya bagaimana perawatannya, atau pantas enggak, cocok enggak. Tenang aja, di sini saya sudah membahasnya dalam 3 mobil yang harganya di bawah 30 jutaan, minim budget, tapi masih bisa dibuat gaya. Jangan harap ini mobil baru, tetap yang saya bahas ini mobil bekas. Dealer mana yang bakal menjual mobil baru dengan harga 30 jutaan? Rasanya nggak mungkin. Memang saya bilang ini mobil bekas, tapi ini nggak malu-maluin. Nggak mungkin juga kalian ke sekolah ini bawa mobil minibus ataupun pickup. Karena tujuan kalian bawa mobil ke sekolah itu adalah menuntut ilmu dengan gaya. Bukannya menarik angkot atau menjadi jasa ekspedisi bahan bangunan. Jangan nyampe. Oke, mari kita masuk ke segmen pertama. Corolla DX. Ya, mobil retro tapi punya sejuta peminat. Bagi kalian yang nggak kenal Corolla DX ini, silahkan tanya bapak atau mungkin kakek kalian, mungkin mereka tahu. Nah, mungkin mobil Corolla DX ini memang saya rekomendasikan. Yang pertama karena irit bahan bakar ya. Meskipun karburator, mobil ini cukup irit bahan bakar. Untuk konsumsi bahan bakar sendiri itu mencapai 10-12 km per liternya. Itu penggunaan dalam kota. Untuk luar kota sendiri memiliki konsumsi 14-16 km per liternya. Irit, sangat irit. Mungkin untuk budget. Untuk mesinnya sendiri, mobil ini dibekali dengan mesin 4 silinder segaris 4K berkapasitas 1300 cc dengan output daya sekitar 74 daya kuda. Ya, mungkin ini adalah salah satu keunggulan dari Corolla DX ya, yang memang memiliki mesin yang sama dengan Kijang Doyok, salah satu Kijang yang paling melegenda di Indonesia. Dimana kita tahu sendiri bahwa mobil Kijang Doyok ini memiliki persebaran yang cukup luas di Indonesia ya. Jadi kalian bisa bayangin sendirilah bagaimana kesediaan suku cadangnya di Indonesia. Sangat melimpah di pasaran dan sangat mudah untuk ditemui di toko-toko suku cadang. Selain itu, mobil ini juga menggunakan sistem penggerak roda belakang atau RWD. Nah, ini adalah salah satu rekomendasi yang bagus bagi kalian untuk para pecinta drift atau drift enthusiast, atau memang yang ingin belajar drift atau ya pengen ngedrift ala-ala biar dilihat ayang. Oh my god, wow. Karena mobil ini RWD artinya kan bisa ngedrift, tapi dengan output daya 74 daya kuda mungkin mobil ini kurang mengesankan kalau dibuat ngedrift. Saran saya untuk pengguna drift atau yang memang ingin menjadikan mobil Corolla DX sebagai mobil drift, silakan ganti saja dengan mesin 4AG. Dilansir dari carmudi.co.id, mesin 4AG ini bersifat plug and play pada mobil Corolla DX, yang artinya tinggal pasang dan tancap gas ya, tanpa memerlukan penyesuaian yang ya kurang lebihnya memusingkan. Dengan kemudahan ini mungkin kalian tinggal membeli mobil tanpa harus menambah biaya-biaya ngakal-ngakalin ya untuk bagi para mekanik ya. Itu ngeselin banget. Untuk biaya sendiri mungkin mesin 4AG ini akan sedikit membengkak daripada pembelian Corolla DX. Apa saya bilang membengkak? Sedikit.
tetap nggak akan sedikit ya, itu urusannya mesin. Dan kalian tahu harga mesin paling kecil berapa untuk ukuran performa? 30 jutaan ya, 2 kali lipat dari harganya. Kelemahan pada mobil ini terletak pada rangka atau sasis dan kaki-kaki yang memang sudah ringkih ya. Wajar, mobil tua. Kalau kata bapak saya, mobil ini tinggal nunggu matinya aja. Jadi sangat wajar ya apabila mobil Corolla DX ini udah termasuknya memiliki rangka atau sasis yang udah berkarat. Wajar, sekali lagi kita bilang wajar karena ini mobil tua. Karena mungkin produksinya itu tahun-tahun 70-an, 80-an lah. Paling baru itu 80-an. Untuk harga dari Corolla DX ini itu sudah saya cari di marketplace, itu mungkin berkisar antara 15 sampai 40 jutaan. Itu tergantung pada harga dan kondisi mesin termasuk kelengkapan surat-suratnya. Pilihan kedua ini jatuh kepada tipe mobil dari Mitsubishi, yaitu Lancer tahun 88 atau kita sebut aja Lancer Dangan. Terdapat 3 varian pada Lancer ini, yaitu 1500 cc karburator, 1600 cc injeksi, dan 1800 cc yang injeksi juga. Untuk yang karburator kita sebut aja GLX, dan untuk yang 1600 dan 1800 itu GTI. Tapi yang kita bahas di sini itu varian yang GLX ya, yang karburator. Kenapa saya bahas yang GLX? Ya, cc rendah, iritnya. Lancer Dangan sendiri dibekali dengan mesin 4G15 yang mengeluarkan output daya sekitar 74 daya kuda. Memang angkanya tergolong kecil, tapi kalau kalian yang mencari yang performanya tinggi atau tenaga tinggi, itu cari aja yang varian GTI. Tapi ya tetap resikonya mobil kalian nggak irit. Ya, agak nahan. Mobil ini sendiri memiliki sistem penggerak roda depan atau AWD. Maksud saya FWD. Jadinya kalau kalian ingin ngedrift pakai mobil ini itu nggak mungkin, kecuali kalian mengubah drivetrain penggerak roda pada mobil ini, ataupun bisa dengan cara doa. Tapi tetap doa mbak saya itu semanja bohong. Kenapa saya menyarankan Lancer yang GLX atau yang 1500 cc karburator? Ya kita tahu sendiri bahwasanya mekanik-mekanik di Indonesia sendiri itu lebih menyukai mobil dengan sistem suplai karburator. Kenapa begitu? Ya karena karburator sendiri itu memiliki sifat yang sederhana, murah, dan praktis ketimbang injeksi yang kebanyakan sensor. Kalian tahu sendirilah kenapa mekanik-mekanik nggak suka mobil injeksi. Bukan nggak suka, tapi ribet. Coba kalian bayangkan kalian lagi buka-buka mesin, ternyata sensornya kena. Ya, itu udah bikin mekanik pusing. Maksud saya. Untuk interior sendiri, Lancer Dangan ini bisa dibilang nyaman ya, walaupun nggak senyaman mobil-mobil keluarga kayak Avanza ataupun Innova, tapi untuk ukuran sedan termasuk nyaman, meskipun dari pengalaman saya itu saya masih kecil dan ya agak sempit sih memang di bagian belakang, tapi kalau di bagian depan udah positif nyaman. Itu pengalaman saya. Oke. Dan bagi kalian yang punya temen, itu mungkin mobil ini bisa mengangkut 4 sampai 5 orang dalam kabin ya. Kalau kalian punya besti lebih, itu bisa kalian masukin ke bagasi ya, karena bagasinya itu udah termasuk cukup luas untuk ukuran sedan tahun segitu. Nah, kalau kita bahas kelebihan dari Lancer Dangan sendiri, kita bahas kekurangannya. Kekurangan dari Lancer Dangan ini mungkin ada terletak pada harga suku cadang yang sedikit mahal. Tapi memang kata kebanyakan orang, mobil Lancer Dangan ini memiliki suku cadang yang sedikit mahal. Yang Jepang ya, saya nggak bahas yang lokal. Karena yang Jepang ini memiliki ketahanan yang baik. Jadi memang suku cadang Lancer Dangan ini cukup mahal ya. Mungkin saya bisa mewajarkan, namanya juga Mitsubishi. Kalau nggak mobilnya yang mahal ya tetap pajaknya yang mahal. Untuk Lancer Dangan sendiri, setelah saya cari-cari di marketplace, harganya itu mungkin dimulai dari harga 17 juta sampai di angka 30 jutaan. Ya, itu pun masih tergantung pada kondisi surat-surat dan kondisi kendaraan. Setelah dari pabrikan Mitsubishi, kita kembali lagi ke pabrikan Toyota, di mana kita akan membahas sebuah Corolla lagi, tapi ini adalah adiknya Corolla DX, yaitu Corolla GL dan Corolla SE. Bedanya Corolla GL ini adalah apa ya? Mobil yang belum facelift, dan Corolla S ini yang sudah facelift, atau mungkin orang suka nyebutnya Corolla Saloon.
Mobil ini dibekali mesin 2A 1300 cc untuk yang GL, dan yang versi SE itu 2E 1300 cc juga. Untuk bahan bakar sendiri, mobil ini terbilang irit karena cc yang rendah. Untuk konsumsi bahan bakar sendiri itu bisa mencapai 10-12 km untuk penggunaan dalam kota dan 13-17 km per liternya untuk penggunaan luar kota. Cukup irit. Untuk output daya sendiri, Corolla GL memiliki output daya sekitar 65 daya kuda, dan untuk yang SE itu sekitar 72 daya kuda. Untuk kabin sendiri, mobil ini sedikit lebih luas daripada Lancer dan untuk bagasi sendiri itu kurang lebihnya sama luasnya. Tapi kalau kalian mau cari yang nyaman atau yang luas, itu cari aja mobil keluarga atau mobil MPV. Ya, yang mungkin harganya sedikit lebih mahal daripada sedan yang saya sebutkan ini. Oke, untuk eksterior pada mobil Corolla GL atau SE ini menurut saya ini terlalu kaku ya. Jika kita lihat mobil ini secara tampilan sampingnya pun itu sebenarnya agak mengganggu. Kap dan bagasinya, terlebih lagi kap dan bagasinya kalau dilihat dari samping itu bisa dibilang kurang perfeksionis. Jadi memang benar-benar sangat mengganggu mata, apalagi di mata-mata orang-orang yang perfeksionis. Untuk persebaran suku cadang sendiri, mobil ini bisa dibilang hampir mirip dengan Corolla DX ya. Mau yang GL atau SE itu cukup banyak di pasaran ya, asal kalian pinter nyari dan nggak males itu pasti ketemu. Ya, meskipun sama-sama Corolla, tapi Corolla GL atau SE ini sudah menggunakan sistem penggerak roda depan atau FPD. Jadi kalian yang pengen ngedrift pakai mobil ini ya tetap harus ganti drivetrainnya atau sistem penggerak rodanya. Itu pasti agak mahal dikit. Ya, meskipun mobil ini itu satu generasi dengan Corolla Sprinter, Trueno ataupun Levin AE86 yang biasanya dipakai oleh tukang-tukang tahu di Jepang sana. Untuk kekurangan sendiri itu mungkin sudah saya sebutkan tadi, yaitu tampilan yang tidak terlalu spesial dibandingkan mobil-mobil lain seperti Civic atau bahkan Corolla DX yang punya tampilan mungkin ya bisa dibilang lintas zaman. Jadi mungkin tampilan pada Corolla GL dan SE ini bisa dibilang ya nggak ada spesialnya, sama kayak biasa-biasa aja. Tapi jangan dibenci, oke? Pembedanya masih banyak. Selain itu, pada mobil ini juga memiliki kekurangan pada bagian kaki-kaki yang terkenal ringkih, tapi tetap masih bisa dipakai. Asal nggak kalian pakai buat jumping nggak jelas kayak mobil rally, karena peruntukannya itu untuk harian, bukan untuk mobil rally ya. Kecuali kalian punya duit untuk buatnya jadi mobil rally. Nah, dari komentar orang-orang, jika kalian ingin membeli Corolla GL, membeli Corolla seri ini, itu saya disarankan untuk membeli Corolla SE, karena kebanyakan orang mengatakan kalau Corolla yang SE ini itu cenderung lebih baik daripada Corolla GL. Ya meskipun saya nggak tahu, karena saya belum nyoba. Mobil sendiri Corolla GL ataupun Corolla S ini jika saya lihat di marketplace berada di kisaran 10-25 jutaan. Mungkin harganya yang murah ini dipengaruhi oleh pasaran yang dianggap gagal padahal nyatanya terjual banyak, dan anggapan masyarakat yang berpikir bahwa mobil Corolla ini adalah mobil Corolla yang gagal, padahal banyak yang pakai. Ya, mungkin itulah 3 mobil termurah atau aman di kantong pelajar siswa SMA. Ya, sebenarnya itu masih banyak sih mobil-mobil yang dianggap murah di pasaran, tapi yang saya sebutkan ini itu adalah mobil-mobil yang dengan bisa dibilang harga pasarnya murah dan secara perawatan murah. Ya, walaupun tetap kalau bongkar mesin itu kalian tetap pusing ya, apalagi mekaniknya tahu kalian nggak punya duit dan nekat bongkar mesin, itu dua-duanya udah pusing. Intinya untuk mobil harian saya sarankan untuk melakukan pengecekan rutin minimal sebulan sekali atau ganti oli sesuai jadwal, dan ya teratur mengecek kondisi mobil. Kalau misalnya udah bermasalah lebih baik dibawa ke bengkel, jangan dipaksa karena kalian nggak punya duit. Jika ada yang mau menambahkan ataupun mengkoreksi, silahkan klik komen dan jangan lupa klik tombol subscribe, dan kalau kalian tertarik pada channel ini silahkan klik tombol notifikasi. Saya Zenny Trisna Putra. Drive safely and don't kill people.